Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini tanggal 6 April 2022. Rekan-rekan, jika kita melihat pada KUH Perdata, dapatlah diketahui ada beberapa bentuk alat bukti dalam perkara keperdataan. Kalau kita lihat dalam pasal 1865, ada kalimat begini: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, untuk membuktikan itu terdapat 5 alat bukti yang disediakan oleh KUH Perdata. Yang pertama adalah bukti tulisan, yang kedua bukti dengan saksi-saksi, yang ketiga persangkaan-persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai alat bukti yang kedua, yaitu bukti dengan saksi-saksi. Itu akan diatur mulai dari pasal 1895 hingga pada pasal 1914. Tetapi memang ada beberapa alat bukti, ada beberapa penjelasan pasal ini kemudian dihapuskan teman-teman semuanya. Nah, saya akan fokus pada beberapa hal saja yang menurut saya penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Pertama adalah teman-teman semuanya, ya, kalau ada keterangan begini, ulus testis nullus testis, ya, kalau ada sebuah perkara maka saksi minimal adalah 2. Kenapa 2? Ya, karena kita akan mencari perbandingan. Apabila ya ada 2 orang berkata tentang hal yang sama tetapi keterangannya berbeda, maka tentu menjadi tanda tanya. Dimungkinkan saja keterangan itu adalah keterangan bohong, teman-teman semuanya. Tetapi bagaimana keadaannya jika kita berperkara dengan orang lain dan hanya ada 1 orang saksi saja? Kita tidak punya saksi lain, hanya 1 saja. Apakah bisa kita ajukan? Tidak usah khawatir. Kita baca pada pasal 1905. Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Maka cara berpikirnya kita balik. Kalau kita mengajukan 1 orang saksi saja dan itu disertai dengan alat bukti yang lain dan punya kesamaan benang merah, maka menurut saya teman-teman semuanya, saksi itu dapat dikategorikan sebagai saksi yang sempurna, teman-teman semuanya. Nah, ketika seseorang itu mengajukan saksi ya dalam sebuah perkaranya, maka teman-teman semuanya, si saksi juga nanti akan perlu digali mengenai, ya, dalam pasal 1907 dikatakan tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Maka tentunya nanti kita akan bertanya. Contohnya begini, dalam perkara perceraian contohnya, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri? Mengenal. Tahu. Bagaimana Anda tahu jika mereka adalah sepasang suami istri? Tolong dijelaskan. Yang kedua, bagaimana menurut saudara yang saudara ketahui tentang perkawinan mereka? Apakah benar mereka sekarang selalu terjadi yang namanya percekcokan? Benar. Bagaimana Anda mengetahuinya? Karena tentu ada sebab musabab kenapa seseorang itu bisa mengetahui peristiwa yang diterangkannya. Nah, ingat juga, saksi itu adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat, ya, secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tidak boleh dengan asumsi, teman-teman semuanya. Maka disebutkan pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian. Menurut saya, Pak, yang saya pahami, Pak, dalam pandangan saya, Pak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu diketahui dan merupakan pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran. Tidak bisa, teman-teman semuanya. Kita lanjut. Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian,
hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain. Pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara. Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu. Pada cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya pada skala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya pada saksi itu. Artinya apa teman-teman semuanya? Kalau seseorang itu diajukan ke pengadilan sebagai seorang saksi pada sebuah perkara, maka patutlah dipertimbangkan dia itu siapa dari yang memberikan membawa dia dalam perkara tersebut. Apakah dia punya hubungan kerja, apakah dia punya pertemanan tetapi tidak seimbang, ya, di mana kemudian mereka itu membutuhkan yang membawanya, teman-teman semuanya. Maka di sini dikatakan, ya, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu. Pada cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segalanya, apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih kurang dapat dipercayanya pada saksi tersebut, teman-teman semuanya. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti kalau ingin berpraktek sebagai seorang pengacara, tolong diperhatikan saksi yang diajukan oleh lawan itu, kenapa kok dia berani berkata seperti itu, ada apa sebenarnya. Tolong itu juga menjadi sebuah hal yang diperhatikan. Nah, tapi saya melihat Pak, ketika saya diajukan menjadi saksi, saya merasakan sendiri saya disumpah. Atau juga ada orang melihat bahwa kenapa saksi itu disumpah, teman-teman semuanya. Nah, baca pasal 19:11. Tiap saksi diwajibkan menurut agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Inilah alasan kenapa kemudian teman-teman semuanya, setiap saksi yang diajukan di pengadilan itu wajib untuk bersumpah menurut agamanya masing-masing. Itu dulu teman-teman semuanya, ya. Takutnya nanti kalau terlalu panjang malah teman-teman tidak menikmati video ini. Nanti kita akan bahas lagi mengenai siapa-siapa saja yang dianggap cakap dan siapa-siapa saja yang dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.